Halo semuanya, gue Panji, dosen biasa aja. Kembali dalam series Nabung Emas bareng Emas Panji. Tada. Udah episode keempat ya. Nanti kita lihat ada berapa sih. Tapi mungkin yang perlu saya ceritakan. Kemarin tuh sebenarnya nabung emas duluan ya. Tanggal 11 nyoba gitu di Shopee gitu kan. Malam-malam. Tapi malam-malam itu ternyata gue coba nabung di Shopee ya, bayar gitu, barangnya nggak tersedia gitu. Ternyata bisa begitu ya. Dan mungkin walaupun jadinya agak terhambat nih, ini sebenarnya bisa diambil positifnya juga sih, bahwa ternyata kita nabung digital itu beneran dicek dulu barangnya gitu. Dicek dulu barangnya, baru kita bisa transaksi. Jadi bukan semata indeks ya guys ya, nabung di uh, emas digital, quote unquote digital ini. Karena barangnya beneran dicek ada atau enggak, beneran di stok. Terus kalau misalnya enggak, belum siap, ya dia nggak akan bisa bertransaksi kitanya gitu. Kemarin banget, kemarin malam. Nah ini mungkin, tapi ini baru pertama kali sih kejadian di gue ya selama ini ya. Dan ini mungkin ada something will be happening or something ya, saya nggak tahu juga. Tapi menarik nih transaksi macet ini, transaksi beli ya yang macet ya, bukan transaksi transaksi jualnya. Kalau jual mungkin gua rasa malah cepet-cepet aja gitu kali ya. Gua rasa sih sekarang dengan sekarang kondisinya gitu kan, orang makin banyak yang minta ya. Kalau makin banyak yang beli terus juga juga susah orangnya gitu. Jadi gue langsung aja bercerita. Ini gue beli kemarin tadi pagi banget, barusan banget, itu 120.000 seperti biasa ya. 120.000 dengan senilai itu 0,0658 gram successful. Ada sekarang jumlah emas gue adalah 0,6086, eh, market value-nya sejuta 72.353, profitnya 40%, 40,45% hasil nabung emas ini. Alhamdulillah. Ya, kita akan lanjutkan sampai mungkin sampai nggak kapan ya? Mungkin Februari kali ya. Februari tahun depan gitu. Em, Mungkin kalau misalnya ada apa ya gue bisa ketemu siapa gitu kan, gue cairkan jadikan emas beneran dan jadikan apa gitu, intinya begitu. Ini gue mau cerita dikit ya, mungkin series nabung emas ini bulan depan itu akan gue tambah gitu ininya, apa namanya, diversifikasinya. Gue mungkin akan cerita juga bahwa gue punya rencana untuk meriset keuangan gue. Ada hal besar yang gue lakukan. Mungkin nanti gue ceritain kapan-kapan. Jadi diversifikasi dari emas, dari series nabung emas ini gue perbanyak. Dan gue cerita, ya nantilah uh, episode episode bulan depan itu akan ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, tapi gue pengen cerita dikit ya. Ini jadi bulan lalu gue juga sempet, ya alhamdulillah masih sempat nabung Bitcoin, naruh Bitcoin lagi gitu. Sejumlah 500 gitu kan di di pintu ya. Karena gue lihat ada promonya. Terus ya alhamdulillah sekarang Bitcoin tuh lagi ini ya, lagi eh, kayak meledak gitulah di angka sekitar berapa namanya? 118, 119 gitu. Jadi emang itu sih pentingnya ya. Gue rasa ya alhamdulillah gue masih sempat nabung Bitcoin kemarin bulan lalu dan sekarang kelihatan hasilnya. Tapi mungkin ini belum belum pengen gue bahas sekarang dulu ya. Mungkin bulan depan baru gue ceritain nabung Bitcoin ini dengan nabung emas dan juga nabung yang satu lagi inilah.
Tapi ya gue pengen cerita aja gitu. Gue tuh merasa aneh dengan bahasan-bahasan sekarang ini ya. 2 bulan ini. Kayak gue realize bahwa ada distorsi, ada noise-noise yang mungkin sengaja dibikin gitu. Katanya Bitcoin itu sedang mau bear market ya. Terus juga apa namanya? Itu adalah sesuatu yang gue tuh makin curiga. Itu bener nggak sih mau bear market ya? Ini by the way bukan bukan financial advice ya. Tapi ini cuman kecurigaan doang, pribadi doang gitu. Terus yang kedua, ini lagi ada isu-isu yang gue curiga adalah ini sedang didorong aja, di push gitu. Tiba-tiba orang tuh beramai-ramai, influencer-influencer itu ngomongin tentang Bitcoin adalah zero sum game gitu kan. Gimana ya? Kayaknya ini gue umurnya udah 30-an tahun pertengahan ya. Dan ketika ada sesuatu di luar sana yang kompakan kayak gini gitu membahas sesuatu, ya mau nggak mau daya kritis gue tuh kayak ke trigger aja gitu. Jadi kayak misalnya tiba-tiba kenapa nih orang kok tiba-tiba bahas ini ya gitu ya. Dan mungkin adalah hal yang baik bahwa kita nggak perlu ngurusin mereka gitu, nggak perlu ngurusin bahasan soal yang gitu-gitu gitu. Karena apa ya, kalau misalnya emang lo seseorang yang radikal banget ya soal tentang keuangan gitu, tentang pemahaman lo tentang zero sum game ini, semua hal tuh kayaknya emang zero sum game gitu loh. Kayak ngapain diurusin lagi gitu. Kayak misalnya bahkan bahkan ada pepatah ya, bahwa stock exchange itu adalah money game yang dilegalkan gitu kan. Pernah dengar gak sih kalian? Ya kalau misalnya kalian emang punya pemahaman se ekstrim itu, ya berarti semuanya semuanya tuh adalah di dunia ini adalah zero sum game dan udah nggak usah dibahas lagi. Ya itu kalau misalnya mau pendekatan ekstrim gitu. Ya yang kedua adalah terserah lo mau ikutin atau enggak. Yang kedua ya kalau misalnya lo merasa itu enggak, ya punya fundamental, ya udah lo nggak usah terlalu berlarut-larut lah. Sebenarnya berlarut-larut untuk bahas zero sum game ini apa sih sebenarnya faedahnya gitu. Ya mungkin itu aja sih. Gue by the way ini ya apa namanya, kemarin tuh nabung di pintu karena dapet uh, promo, karena gue liat promonya menarik ya. Gue kepengaruh sama funnel tofunya itu di mana-mana. Jadi gue beli di pintu Bitcoin senilai 500 ribu. Terus ya bener, ternyata setelah berapa minggu itu gue dapat bonus 100 ribu. 100 ribunya gue pergunakan untuk nabung XRP gitu. Nah, mungkin gue cerita dulu. Jadi episode ini tuh gue ceritain tentang nabung Bitcoin, nabung emas dan nabung XRP ya. XRP dulu nih, dua hal ini dulu gitu. Sebenarnya XRP ini merupakan koin kesukaan gue gitu kan. Dari lama ya. Dulu gue juga sempat, kalau misalnya kalian telusuri short gue itu ada cerita tentang nabung XRP juga. Cuman gue tuh waktu itu kayak kedistorsi gitu loh. Gue dengerin live-nya seseorang gitu ya, influencer, yang dia lagi technical analysis. Jadi waktu itu XRP itu udah 8 ribu, 9 ribuan. Terus katanya dia puncaknya tuh 9 ribu, dan gue dengerin itu gitu ya. Jadi waktu 9 ribuan gue niatnya sih mau jual dulu gitu. Jual dulu, nanti kalau misalnya ke bawah gue beli lagi gitu. Akhirnya malah gue jual sekali, terus nggak kebeli lagi. Sampai akhirnya kemarin banget minggu ini gue beli 100 ribu itu XRP di harga 37 ribuan gitu. Dan sekarang XRP, wah saya juga nggak nyangka nih, XRP-nya sekarang 45 ribu ya. Gue nggak tahu deh apakah ini merupakan tanda altcoin begins or something. Ini bukan financial advice ya, bukan analisis juga. Ini cuma cerita diary doang. Diary nabung bareng-bareng. Jadi intinya saya punya XRP yang sekarang, yang tadinya senilai 100 ribu sekarang jadi 100 berapa itu ya? 115 ribu. Terus juga emas yang tadi saya bilang senilai 0,6.
Intinya seperti itu. Jangan lupa kita, intinya tuh makin dewasa tuh makin kritis lah. Karena kita nggak tahu orang-orang di luar sana, influencer-influencer tuh ada kepentingan apa sih sebenarnya gitu ya, sampai ngebahas sesuatu berlarut-larut gitu, berlarut-larut, eh, berlarut-larut gitu. Terus misalnya ngapain tuh namanya, terus dia juga bilang zero sum game. Itu kan kayak kayak eh, tergantung kepentingannya dia gitu kan, mau ngapain, sponsornya siapa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya keyakinan ya jalanin aja lah, menurut saya sih gitu ya. Gue sih sebagai dosen biasa aja, kadang-kadang tuh saya merasa bahwa ngefollow mahasiswa tuh, ngefollow mahasiswa dan lihat analisisnya dia pribadi ya, itu lebih bermanfaat daripada kita terdistraksi gitu. Jadi saya cerita aja ya, ada mahasiswa saya yang bulan lalu banget itu dia nganalisis bahwa ini adalah kesempatan terakhir kalian masuk di Bitcoin gitu. Saya ikutin gitu, saya ikutin mahasiswa itu ya. Dan ya jadinya kayak sekarang gitu. Coba misalnya saya ikutin yang influencer lain-lain gitu, yang mungkin masanya lebih banyak dan dia menggunakan masanya itu untuk hal-hal tertentu ya. Bahkan mungkin kayak orang-orang yang mungkin kita kagumi di internet aja ya, yang kayaknya tuh sangat idealis gitu, kita nggak tahu ya dia tuh motivasinya apa sih bahas-bahas begini gitu. Dan belum lagi orang-orang yang kritis ini, kita juga lihat orang-orang yang dikagumi ini dia tuh di kubu mana gitu, tiba-tiba kok dia ikutan nyerang, nyerang satu gitu kan. Apakah dia beneran ini, apakah misalnya dia punya proxy gitu, punya proxy untuk membela temennya gitu kan. Gue nggak akan ngomong siapa ya yang gue maksud, cuman gitulah. Nanti kalau misalnya diomongin dan dibahas tuh orangnya kayaknya suka suka milking ini loh, suka milking bahasan tentang dia gitu, terus dibawa kemana-mana. Oh iya nih, di mana gue suka dibahas gitu, luar biasa sekali ya orang nyerang gue gitu, terus ntar diserang deh sama fansnya. Jadi intinya gitu. Em, 12 menit. Terima kasih. Sampai jumpa di pekan depan yang dengan gue akan mulai cerita tentang Bitcoin dan perjalanan investasi gue lainnya gitu. Ada tangga yang gue coba capai. Bye.